mineralogi dengan topik khusus yaitu aplikasi diagram seri reaksi Bowen. CPMK yang ingin dihasilkan dari perkuliahan daring kali ini adalah kita diharapkan mampu untuk memahami dan mengaplikasikan diagram seri reaksi Bowen untuk deskripsi atau pemerian batuan. Untuk menyikat waktu, untuk awalnya nanti untuk peserta yang akan ikut kuis, yang terdata sama kami ada 17 peserta, nanti akan saya bagikan setelah kegiatan sesi daring ini. Selanjutnya, waktu dan tempat saya persilahkan Bu Sri untuk memberikan materi. Silahkan Bu. Terima kasih Pak Bambang atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu dan kawan-kawan mahasiswa semuanya. Selamat bertemu kembali dengan saya pada sore hari ini. Hari ini saya akan mencoba untuk share beberapa hal terkait dengan mineralogi. Mudah-mudahan ini tidak terlalu rendah gitu ya. Karena bagaimanapun banyak mahasiswa, terutama mahasiswa saya, itu ketika deskripsi batuan suka salah persepsi. Jadi misalnya ada ketemu piroksin, tiba-tiba di dalamnya ada kuarsa seperti itu. Mudah-mudahan hal seperti ini tidak dijumpai di perguruan tinggi yang lain. Jadi capaian pembelajarannya adalah memahami Bu Sri, diagram mohon seri maaf, reaksi Bowen. Ya? belum share screen nih. Oh, belum ya? Belum. Oke. Baik, bagus. Sudah ya, Pak ya? Sudah, tinggal slideshow kan. Ya, mulai dari awal ini ya. Jadi materi saya adalah aplikasi diagram seri reaksi Bowen. Jadi mudah-mudahan tidak terlalu ringan gitu ya, atau mudah-mudahan bisa mudah dipahami. Jadi capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini adalah memahami diagram seri reaksi Bowen, kemudian memahami mekanisme dan runtunan pembentukan mineral, memahami aplikasi diagram seri reaksi Bowen, dan mampu mengaplikasikan penggunaan diagram seri reaksi Bowen pada pemerian batuan, tingkat resistensi batuan, dan kedapatan mineral dan asosiasinya di alam. Ini kemudian saya singkat di dalam flyernya, itu adalah mampu mengaplikasikan diagram seri reaksi Bowen dalam hal pemerian batuan. Mungkin kalian semuanya, teman-teman dan juga Bapak Ibu tidak asing dengan diagram ini. Ini diagram sangat familiar di depan kita. Setiap hari kita bahkan ketemu gitu ya. Mulai dari seri menerus dan seri tak menerus, tetapi barangkali untuk mahasiswa-mahasiswa di tingkat awal ini merupakan diagram yang masih baru gitu ya. Jadi kalau seri menerus itu ada di sisi kanan dan seri tak menerus itu ada di sisi kiri. Kemudian ada satu seri lagi yaitu seri KSI. Jadi di dalam seri reaksi Bowen kita bisa menjumpai ada 3 tangan di sini. 3 tangan ini adalah tangan yang kiri dan tangan yang kanan. Itu kita melihat seperti ada huruf Y gitu ya. Dan huruf Y itu kalau kita bagi satu persatu itu adalah seri dia menerus, itu dari kelas dari mulai CA ke NA, kemudian seri tak menerus itu adalah mineral-mineral yang tergolong di dalam mineral mafic dari olivin sampai dengan biotit. Lalu seri KSI, KSI adalah sisa larutan pada K-feldspar hingga kuarsa. Seri reaksi Bowen, mungkin bisa kita lihat di sini apa sih yang disebut dengan seri menerus, seri tak menerus, dan seri SI, KSI gitu. Jadi ketika kita melihat seri ini, itu kita bisa membagi beberapa seri, beberapa bagian. Di situ dimulai dari feldspar CA yang ada di diagram direct continuous, ada CA plagioclase,
Ca felspar dengan komposisi utama adalah CaAl-SiO. Lalu berlanjut reaksi bertahap, ada penambahan Na. Jadi mulai dari CaNa felspar, CaNaAl-SiO, titik kesetimbangan bersuhu pada 900 derajat Celcius. Ini adalah komposisi utama. Jadi ada komposisi yang kita bisa membuat molaritasnya berapa. Jadi ada CaNaAlSi2O6, Si2O8, kemudian Si3O8. Kalau berada pada sisi kiri, yaitu discontinuous form, itu deretnya dimulai dari FeMg silikat. FeMg silikat ini berada pada suhu di bawah 1800 derajat Celcius. Pada suhu ini, olivin ini dijumpai dalam kondisi yang stabil. Kemudian pada suhu 1100 derajat Celcius, ini piroksin yang dijumpai dalam kondisi stabil. Lalu pada suhu 900 derajat Celcius, ini amfibol terutama adalah hornblende, ini dijumpai dalam kondisi yang stabil. Lalu pada suhu 600 derajat Celcius, itu biotit yang dijumpai dalam kondisi stabil. Sisa larutan yang dihasilkan dari continuous form dan discontinuous form adalah Kal dan Si pada suhu kurang dari 600 derajat Celcius. Pada suhu ini, ketika larutan itu terbentuk, maka yang tersisa adalah sisa-sisa yang kemudian membeku atau mengkristal pada suhu yang lebih rendah. Semua unsur ini akan tergabung, kemudian akan membentuk. Yang pertama adalah ortoklas potasium felspar, kemudian akan menghasilkan sisa larutan, yang jika sisa larutan itu mengandung air dalam tekanan yang cukup, maka akan terbentuklah muscovite. Tetapi jika tidak ada cukup air, maka akan terbentuk kuarsa. Nah, kondisi ini akan berlangsung terutama pada kondisi-kondisi di mana ada pembekuan atau pengkristalan yang cepat. Untuk Bowen reaction series sendiri, itu kita singkat dengan BRS gitu ya. Mineral yang terbentuk pada suhu yang paling tinggi hingga lebih rendah secara berurutan memiliki sifat fisik dan mekanik yang berbeda. Jadi kalau kita lihat di sini, tentu dari olivin ke piroksin, kemudian dari piroksin ke amfibol, lalu dari amfibol ke biotit, ini tentu memiliki sifat fisik yang berbeda. Dari sifat fisik ini tentu juga akan diikuti dengan sifat mekanik juga. Nah, ini tentu juga akan bisa kita kembangkan nanti ketika kita mempelajari mulai dari batuan beku, ketika ada proses pembekuan magma, kemudian batuan sedimen, lalu batuan metamorf. Adik tolong pindah ke sana, Dik. Ya, tolong pindah ke sana ya, Dik ya. Kemudian olivin memiliki resistensi terhadap perubahan suhu yang lebih tinggi dari piroksin. Ini nanti akan kita cermati satu persatu. Kemudian piroksin tentu memiliki resistensi terhadap gaya tekan atau mekanik yang lebih tinggi daripada olivin. Kemudian kuarsa yang jauh di bawah ini akan memiliki tidak resisten dan paling sangat tidak resisten terhadap perubahan suhu yang tinggi. Namun akan sangat resisten terhadap tekanan dan perubahan cuaca. Nah, ini dapat digunakan untuk menunjukkan batuan sumber atau biasa digunakan untuk studi provenance. Jadi dari ketiga seri tadi, dari seri yang discontinuous yang ada di MEVIC, kemudian seri yang continuous yang ada di felspar, yang plagioklas di dalamnya, kemudian ada seri KSI, tentu di situ ada perbedaan-perbedaan yang nyata dari sifat fisik, mekanik, maupun sifat kimiawinya. Sebelumnya saya perlu sampaikan ada mekanisme kristalisasi mineral. Kristalisasi mineral itu ada beberapa metode, yaitu beberapa sistem, yaitu sistem magmatik, kemudian sistem pegmatik granitik, sistem hidrotermal, dan fumarolik. Ini yang berhubungan dengan vulkanisme.
Kemudian ada sistem air permukaan dan bawah permukaan, dan sistem metamorfik dan parametamorfik. Yang pertama adalah proses magmatik, ya, sistem kristalisasi yang berhubungan dengan proses magmatik. Magma adalah material cair, batuan cair, bersuhu sangat tinggi, sifatnya mobile, kemudian berada di dalam tubuh bumi. Bagian yang cair itu akan merujuk sebagai lelehannya, kemudian bagian yang padat itu akan merujuk ke dalam mineral-mineral yang ada di dalam kristalisasi. Komposisi mineral ini itu tentu akan kita jumpai begitu magma keluar dari tempat pembentukannya, kemudian berjalan atau bergerak menuju ke tempat pengendapannya atau dalam tempat wadahnya, maka di situ tentu akan ada perubahan suhu dan tekanan. Perubahan suhu dan tekanan ini yang menyebabkan terjadinya proses kristalisasi. Dari proses kristalisasi, maka kemudian akan kita jumpai komposisi magma. Jadi ketika kita berada di dalam suatu ruang di situ ada magma, jangan kita bayangkan bahwa magma itu semuanya adalah cairan. Tidak, di dalamnya ada komposisi magma yang ada cair, yang ada padatan, dan yang ada batuan atau batuan padatan solidnya, dan ada gas terlarut. Kalau komposisi magma ini kemudian kita terjemahkan satu persatu, maka tentu ketika magma keluar dari sarangnya, disitulah akan terjadi perubahan suhu dan tekanan. Ketika terjadi perubahan suhu dan tekanan, ada proses kristalisasi. Kalau ada proses kristalisasi, tentu sudah ada kristalnya, ada padatannya, dan ada sisa cairannya. Padatan-padatan yang berukuran besar, kemudian berat jenis besar, ya, dengan densitas yang besar, tentu dia akan mengendap di bawah. Seperti kalau kita ada membawa larutan suspensi, kemudian di dalam larutan suspensi itu ada endapan-endapan pasir atau endapan-endapan lumpur. Maka pasir ini akan mengendap terlebih dulu karena beratnya, kemudian lumpur akan mengendap berikutnya di atasnya, dan seterusnya. Baru kemudian paling atas itu adalah yang paling ringan, yang berupa gas terlarut. Mekanisme ini itu ada di sepanjang perjalanan magma itu. Secara deskriptif, magma ini memiliki suhu yang sangat tinggi, mulai dari 1.800 ya, 1.800 derajat Celcius hingga ke lebih dari 800 derajat Celcius. Ilmu yang mempelajarinya disebut sebagai magmatologi. Ada 2 seri magma, yaitu seri Mevig dan seri Elsik. Nah, itu yang secara umum seperti itu. Tetapi secara genetis, magma itu bermacam-macam. Ada magma yang asalnya dari dalam bumi, dari lapisan mantel bawah. Ada magma yang berasal dari proses partial melting. Ada magma campuran dari keduanya. Ada magma yang terbentuk ketika magma asal melalui celah, kemudian membuat lelehan batuan sebagian di sekitarnya, dan ada magma yang terbentuk dari remelting batuan yang kemudian membeku kembali, ya. Jadi ada bermacam-macam magma. Dan dari bermacam-macam magma ini tentu juga memiliki komposisi yang bermacam-macam. Tetapi pada dasarnya magma itu tersusun atas FeMg silikat. Ya, aslinya adalah magma itu punya komposisi FeMg silikat. Ada 3 mekanisme pembentukan magma, ya. Ada 3 mekanisme pembentukan magma. Kalau kita berbicara terkait dengan sistem tektonik lempeng, ya. Sistem tektonik lempeng di sini ada A, ya. Posisi A ini ada di tempat penambahan volume magma. Jadi ketika di daerah sini ada aktivitas penambahan volume magma. Kemudian ada yang di B. Yang di B itu ada di perjalanannya, ya, di perjalanan magma. Kemudian yang di C itu adalah ketika ada proses partial melting, kemudian magma itu terbentuk lalu terakumulasi di sini, itu ya. Jadi yang pertama itu magma terbentuk ketika ada aliran magma ke permukaan, sementara di dinding-dindingnya itu punya suhu yang lebih rendah.
punya batuan dengan suhu yang lebih rendah. Batuan yang suhunya lebih rendah tentu memiliki titik lebur yang berbeda dengan yang dilaluinya. Sehingga begitu ada panas yang lewat di dalamnya, maka dinding-dinding ini akan mengalami proses melting. Dan ini akan menghasilkan magma baru. Nah, namanya adalah penambahan suhu. Kemudian yang kedua di sini itu ketika terjadi pengurangan tekanan. Begitu ada celah, celahnya terbentuk, kemudian dilalui oleh satu gaya gitu ya, maka di situ akan terjadi proses pelepasan tekanan karena ada aliran. Jadi sama seperti ketika kita mengalirkan air, ya mengalirkan air itu kemudian masuk ke dalam kolam, di sepanjang aliran itu tentu akan terjadi pengurangan tekanan. Kemudian yang nomor C itu yang di huruf C ini adalah penurunan titik pelalahan pada kurva ini ditunjukkan di sini ya. Ini oleh penambahan H2O dan CO2. Jadi kalau kita menggesek-gesekkan tangan gitu ya, kita gesek-gesekkan terus gitu ya tangan kita sampai kemudian jadilah panas. Muncul panas. Ketika muncul panas, yang keluar kemudian adalah keringat gitu ya. Keringat. Kenapa? Karena ada penambahan CO2. Karena ada metabolisme di kulit kita. Begitu ada metabolisme di kulit kita, yang muncul adalah H2O. Nah, sehingga begitu H2O itu kemudian bereaksi dengan CO2 yang ada di tangan kita, maka yang muncul adalah daki. Nah, dakinya itu adalah pelelehannya. Dan di sini proses C berlangsung. Ketika gesekan dan gesekan itu di dalamnya ada CO2 dan H2O, maka yang terjadi adalah partial melting atau pembentukan magma. Oke, di dalam sistem magmatisme itu kita mengenal ada sistem ANAB gitu ya, ANAB. Ini adalah proses magmatik. Ya, jadi kita sudah meninggalkan bagaimana terbentuknya magma gitu ya. Kita tahap berikutnya adalah sudah ketemu magma, sudah ada magmanya. Kembali lagi bahwa magma itu punya komposisi dasar adalah FeMg silikat. Tetapi ketika ada proses melting di dalamnya, itu di dalamnya juga ada komponen Ca, CaAlSi, karena susunan dari kerak benua itu ada Si dan Al. Si dan Al ini kemudian berinteraksi dengan Ca. Ca dari proses pengendapan bisa, atau bisa dari proses resedimentasi, atau dari proses sisa-sisa organisme juga bisa. Jadi CaAlSi 2O8 gitu ya. Larutan aslinya adalah itu adalah larutan yang membentuk mineral anortit ya, mineral anortit. Posisinya ada pada suhu sekitar 1000 derajat Celcius ke atas sampai dengan 1300 derajat Celcius gitu. Nah, ketika pertama kali terbentuk pada suhu 1500 derajat Celcius, itu Ca akan stabil. Membentuk larutan padat 1500 derajat Celcius ini ya, akan membentuk larutan padat dan cair. Yang padatan tadi itu akan tersisihkan, yang cair itu akan mengalir berikutnya. Kalau pengendapan atau pembentukan, pendinginannya itu sangat cepat, maka dia akan berada pada posisi yang berbeda, ya berbeda. Tetapi kalau pendinginannya itu lambat, maka dia masih berada pada posisi yang hampir sama. Begitu cepat, maka penurunan suhunya akan cepat. Dia berada pada posisi 1200 gitu ya. Maka akan menghasilkan larutan sisa yang ada di sini, kemudian larutan padat yang ada di sini. Pada suhu tersebut akan terbentuk kristal yang lain. Ya, kristal yang lain itu adalah penerusan dari anortit tadi. Bisa langsung ke bitonit. Kemudian setelahnya itu adalah bisa langsung ke labradorit dan seterusnya. Jadi tidak mungkin di sini dari anortit kemudian langsung ke labradorit, atau dari anortit bisa langsung ke albit gitu ya, nggak mungkin ya. Jadi mulai dari larutan asal CaAl2Si2O8 kemudian pada suhu 1500 derajat Celcius menghasilkan anortit.
Kalau larutan asalnya itu CaL2SiO8, Si2O8, itu suhu awalnya adalah 1400 derajat Celcius, maka tentu larutan ini akan menghasilkan bitonit. Kemudian menghasilkan larutan sisa. Jadi nanti akan dihasilkan bitonit dan labradorit dan sisa yang lain misalnya. Dan seterusnya. Tetapi kalau suhu asalnya adalah 1300 derajat Celcius, 1300 derajat Celcius, maka labradorit sudah lewat. Yang terbentuk adalah andesin dan larutan sisa. Gitu ya. Andesin dan larutan sisa. Gitu. Kemudian yang kedua, sistem DIANAB. DIANAB itu yang ini ya, diopsid, anortit, dan albit. Ya, diopsid, anortit, dan albit. Diopsid itu membeku pada suhu 1391 derajat Celcius. Awalnya adalah anortit dulu ya, anortit dulu. Tetapi di dalam larutan tadi perlu saya sampaikan lagi, bahwa larutan asal magma itu adalah punya komposisi FeMg silikat. Di sepanjang perjalanan kemudian bisa ada tambahan Ca, ya CaMg silikat atau CaFe silikat atau FeMg silikat saja atau CaMg, CaFe, CaFeMg gitu ya. Jadi ada kalau CaMg itu diopsid ya. Kalau CaMg, ya CaMg, itu nanti akan menghasilkan mineral-mineral yang punya komposisi Fe-nya. Kemudian kalau langsung saja CaAl gitu ya, CaL nanti akan tadi dari anortit menjadi ke altit. Tetapi kalau mulai dari sini ada asalnya, komposisinya adalah ada komponen Mg, atau MgFe atau Fe gitu ya. Maka di situ nanti akan ada sistem yang berhubungan dengan piroksin. Oke, di sini hal yang pertama, mineral yang pertama terbentuk adalah anortit ya, menghasilkan anortit CaAl2Si2O8. Menyisakan larutan sisa ya, menyisakan larutan sisa. Nah, larutan sisa ini karena ada Mg-nya ya, maka kemudian yang pertama kali terbentuk adalah CaMg pada suhu 1391 derajat Celcius. Tapi kalau CaMg ini enggak cukup gitu ya, enggak cukup, maka yang terbentuk misalnya Ca-nya enggak cukup, yang ada adalah Na gitu ya. Ca-nya enggak cukup, yang ada adalah Na. Maka ini kemudian akan berhubungan dengan makin menuju ke arah albit dari diopsid, kemudian menuju ke arah augit, kemudian agirin, dan seterusnya. Sampai kemudian ketika berada pada posisi Na-nya saja yang ada, Ca-nya sudah nggak ada, maka di sini terbentuklah albit. Ya. Jadi kalau misalnya ada Mg, tetapi Mg-nya nggak cukup untuk membentuk diopsid, ya sudah, maka di situ tidak akan terbentuk mineral diopsid, atau tidak akan membentuk mineral piroksin yang lain. Jadi di sini adalah sistem pada kristalisasi cepat antara piroksin klino plagioklas. Apa bedanya dengan piroksin orto? Kalau orto itu ada Fe-nya. Jadi kalau Mg itu membentuk klino, kalau Fe itu membentuk ortonya. Lalu ada sistem DIAN ya, DIAN. Di sistem DIAN itu ada diopsid CaMg Si2O6, kemudian anortit Cal2Si2O8. Harus ada yang mengikat di sini bahwa komposisi Si harus sama dengan komposisi Si yang ada di sini. Kalau di sini ada Si2, ya tentu di sini juga Si-nya 2, nggak boleh Si-nya 3 gitu ya. Nah, seperti ini misalnya yang di DIANAB itu Si-nya 3. Tentu diopsid tidak akan hadir bersama-sama dengan albit. Mengapa? Karena ada komponen Si yang berbeda itu. Jadi ini akan sangat berinteraksi, sangat berhubungan. Jadi tidak mungkin ini lompat ke arah albit gitu ya, dari diopsid kemudian lompat ke arah albit. Jadi ini mulai dari sini dulu. Bersama-sama akan terbentuk. Pada suhu 1300
mulai dari 1.500 ya, 1.500 derajat Celcius itu akan terbentuk mineral, kristal dan larutan ya, mineral atau kristal dan larutan. Mineral yang akan terbentuk kita ke sana. Kemudian akan menghasilkan sisa larutannya. Sisa larutannya adalah ini. Ini adalah padatannya sisa larutannya. Kemudian sisa larutan itu kemudian akan mendingin, kemudian mendingin sampai kemudian terbentuklah terakhir adalah dioksid pada suhu 1.300-an. Oke, yang terakhir adalah sistem MgSi. Ya, sistem MgSi itu adalah magnesia silikat. Artinya di situ tidak ada komponen Ca. Ya, tidak ada komponen Ca. Biasanya MgSi yang dihasilkan adalah mineral-mineral ortopiroksin. Kalau kita berbicara mengenai ortopiroksin, maka tentu tidak akan berkaitan dengan Ca alkalin ya, Ca alkalin. Jadi sistem MgSi ini dipengaruhi oleh pengkayaan, substitusi hingga penggantian unsur silika terhadap magnesia, membentuk mineral forsterit awalnya. Kemudian dilanjutkan dengan enstatit. Ya, kalau misalnya MgFi-nya sudah hilang, sudah habis, sudah menghasilkan mineral itu sudah terbentuk sebelumnya, maka yang tersisa adalah silika saja. Maka di sini yang terbentuk adalah kuarsa. Larutan sisanya adalah kuarsa. Tapi karena masih ada unsur Fe dan Mg, nah ini biasanya akan berasosiasi dengan mineral tridimit, ya, menghasilkan asosiasinya adalah tridimit. Jadi kalau tadi itu ada akan menerus gitu yang Di yang albit AN ya, ANAB, ANDIAB, sedang ANAB gitu ya. Itu menerus gitu, maka di sini tidak menerus. Jadi ada perubahan yang signifikan di sini. Dalam hal ini, mineral yang seharusnya pertama kali terbentuk adalah forsterit. Forsterit ada di sini. Ketika suhunya pada 1.557 derajat Celcius, itu terbentuk forsterit. Gitu. Tetapi kalau tidak memenuhi, artinya suhunya tidak sampai pada suhu 1.500, maka ya akan menghasilkan di sini. Terbentuklah enstatit dan sisa larutan SiO2. Nah, enstatit sudah terbentuk, sisa larutan ini kemudian menghasilkan, tidak sanggup lagi menghasilkan yang lain, taruhlah seperti itu. Maka yang terbentuk adalah kuarsa. Jadi di sini bisa saja kuarsa hadir bersama-sama dengan enstatit. Gitu. Pada tahap akhir, seluruh unsur Mg digantikan oleh unsur Si, sehingga komposisinya berubah menjadi SiO3 atau tridimit. Ya. Jadi sistem MgSi dapat menyebabkan mineral yang pada awalnya seharusnya membentuk mineral mefik dari olivin forsterit dan piroksin enstatit menjadi mineral fesik, yaitu tridimit dan kuarsa. Gitu. Ini sistem MgSi yang bisa menghasilkan nyimpang gitu, yang sedikit nyimpang gitu. Seharusnya kalau dari normalnya ya, dari olivin kemudian piroksin lalu ada amfibol kemudian ada biotit baru kemudian ada ortoklas ke bawah, baru muskovit dan kuarsa. Nah ini lompat dari piroksin terus langsung ke tridimit kalau SiO3. Tetapi kalau misalnya tidak SiO3 artinya SiO2 saja, O-nya cukup gitu ya, maka yang terbentuk adalah kuarsa. Tetapi bisa nggak antara tridimit dan kuarsa ini terbentuk bersama-sama? Bisa, ya bisa. Tetapi biasanya itu adalah SiO3 saja atau SiO2 saja, tridimit saja atau kuarsa saja. Ya, gitu. Jadi itu urutannya. Apa yang menyebabkan itu semua? Jadi sistem-sistem itu disebabkan oleh apa? Yaitu oleh adanya proses segregasi dan separasi. Jadi ketika kristal terbentuk dalam magma, kemudian ini berada pada kantong magma, komposisi magma selalu berubah sejalan dengan pembentukan kristalnya. Ya, ini ada yang berubah. Dan kadang-kadang juga jalannya magma itu tidak lancar gitu ya, tersendat-sendat gitu. Karena lubangnya tidak semua sama gitu. Jadi di bawah permukaan itu celah ya, celah. Kadang-kadang antara celah yang satu dengan celah yang lain berhubungan, tapi juga kadang-kadang tidak berhubungan. Ketika celah yang satu dengan celah yang lain berhubungan, maka tentu akan menambah volume celah. Ketika menambah volume celah, aliran magma ke permukaan menjadi lancar. Tetapi ketika volume celah itu menyempit, maka aliran magma ke permukaan menjadi
berkurang gitu, sebagian batuan leleh, kemudian mengalir melalui celah tersebut. Nah, ini yang menyebabkan adanya perbedaan. Lalu ada aliran larutan magma, bentuk kantung magma di atasnya, ya. Seperti kalau kita meniup balon, ya. Balon itu ketika kita tekan di tengahnya, kita masih meniup terus gitu ya. Tetap aliran udara terus mengalir, tetapi melalui celah, ya, melalui celah yang sempit tadi. Dan disitulah ada perbedaan komposisi gitu, komposisi dari gas yang kita alirkan. Dan di dalamnya ada apa? Yaitu ada apa yang disebabkan, ya, yang dihasilkan oleh adanya segregasi dan separasi itu. Yaitu adanya kristal settling dan kristal rising. Kristal yang berat akan mengendap, kristal yang ringan akan mengampung bersama-sama dengan sisa larutan. Ya. Di sini akan ada pemisahan antara yang berat dan ringan, ya, yang berat dan yang ringan. Oke. Apa hasilnya gitu ya? Hasilnya contohnya adalah seperti ini ya. Ini adalah contoh proses pendinginan dan pembekuan cepat pada magma basalt. Ya, ini sengaja saya cepatkan karena aplikasinya yang lebih lama gitu ya. Jadi aslinya magma kita punya komposisi olivin ya. Ca tinggi, kemudian Fe, Mg tinggi. Taruhlah bodohnya seperti itu. Jadi Ca Mg atau CaFe atau CaFeMg, LSI, O sekian gitu ya. Maka yang terbentuk pertama kali adalah mineral olivin, ya, mineral olivin. Nah, olivin akan hadir bersama-sama dengan klinopiroksin atau ortopiroksin. Nah, kalau klinopiroksin tentu akan berada pada jalurnya sendiri. Tapi kalau ortopiroksin punya jalur sendiri ya. Tidak bisa keduanya bersama-sama atau kalaupun itu bersama-sama itu dalam kapasitas tertentu. Kemudian kalau pembekuan itu sangat cepat, ya sangat cepat, maka terbentuklah olivin dan klinopiroksin miskin Ca. Ya, klinopiroksin yang miskin Ca, contohnya ada klinoinstatit. Dengan beberapa mineral plagiokelas membentuk tekstur ovitik, ya. Ini biasanya seperti itu. Kemudian pada suhu yang lebih rendah, ya, jadi larutannya ada gitu ya, larutannya ada. Yang larutan tadi beda. Gitu. Pada suhu yang lebih rendah terbentuk mineral klinopiroksin dan plagioklas. Bukan satu seri tadi ya, serinya agak beda. Ya, jika dijumpai olivin, maka ini sering akan dikelilingi oleh mineral oksida dan plagioklas. Lalu pada akhir kristalisasi didominasi oleh gelas. Kenapa kok gelas? Kenapa kok tidak menghasilkan mineral terusannya gitu ya? Karena sudah kadung dingin, karena pembekuannya cepat, nggak sanggup dia untuk mengkristal pada suhu dingin, sementara komposisinya adalah basalt gitu. Mau membentuk kuarsa nggak cukup karena Si-nya nggak cukup, Si-nya hanya 2. Kalau O-nya sedikit bisa gitu, SiO2 jadilah kuarsa. Tetapi masalahnya Si-nya 2, O-nya 16, taruhlah seperti itu. Atau Si-nya 2, O-nya 8. Yang terbentuk adalah plagioklas. Tapi plagioklas nggak cukup lagi, tidak ada Na. Ya, tidak ada Na atau tidak ada Ca. Maka yang terbentuk adalah gelas saja. Gitu, ya, seperti itu. Oke, jadi kita ke sini ya, Bowen reaction series. Ya. Ini adalah satu kata kunci yang kita pakai. Jadi, kalau kita punya olivin, olivin itu membeku pada suhu tadi ya 1600, 1700, di bawah 1700. Taruhlah di situ ada 1400 sampai dengan 1700 gitu. Yang terbentuk adalah olivin. Plagioklasnya belum terbentuk ya, karena plagioklas terbentuk pada suhu 1100 1100 tadi ya, 1100 sampai 1200 gitu. Plagioklasnya belum terbentuk. Kemudian olivin mengkristal sebagian, masih ada sisa larutan. Terbentuklah piroksin pada suhu 1100 derajat Celcius. Nah, di sini terbentuk anortit ya, anortit. Maka kalau di sini tadi yang tidak ada plagioklas ya udah jadilah ultramafic. Ultramafic, batuan ultramafic contohnya adalah peridotit. Komposisinya adalah olivin doang. 90% atau lebih itu adalah piroksin, olivin gitu. Ya, itu untuk yang suhu tinggi tadi. Kemudian pada suhu rendah ada olivinnya, ya, ada olivinnya, kemudian ada piroksinnya pada suhu 1100 derajat Celcius.
Nah, ini sudah terbentuk ya, plagioklas sudah mengkristal. Jadi ada komposisi plagioklas, kemudian ada piroksin, ada olivin. Plagioklas Ca anortit gitu ya, bersama-sama dengan piroksin dan olivin. Dek, tolong Dek, jangan dikerasin Dek. Atau kalau enggak di luar atau di sana sama Bapak Dek. Di belakang toh? Belakang rumah. Ya, sana. Ya. Jadi ada olivin, ada piroksin, dan ada plagioklas. Karena berada di dalam di bawah permukaan, maka disebut sebagai gabro. Tapi kalau berada di gang, ya berada di gang karena pembukaan cepat, maka terbentuk basalt karena teksturnya halus. Kalau teksturnya kasar, gabro. Tapi kalau misalnya berada di permukaan sebagai lava, ya terbentuknya basalt. Kemudian pada suhu yang lebih rendah, pada 900 derajat Celcius gitu ya, 900 derajat Celcius di sini terbentuk ada piroksin, ada amfibol, ya hornblende. Ada piroksin, ada hornblende. Hornblende itu adalah anggota dari amfibol ya. Sudah nggak ada olivin karena komposisi Mg-nya nggak cukup lagi untuk membentuk olivin. Kalaupun ada kecil-kecil ya, kecil-kecil sekali atau sebagai massa dasar seperti itu misalnya. Tapi pada dasarnya kalau sudah berada pada suhu ini, olivin sudah nggak terbentuk lagi karena sudah dingin, gitu ya, sudah dingin, sudah terlalu dingin, gitu. Sudah nggak stabil lagi untuk mineral olivin di sini. Jadi olivin tadi yang di atas tadi, gitu. Nah, piroksin amfibol akan ditemani oleh plagioklas yang sudah ada komponen Ca dan Na. Na-nya kecil sedikit ya. Masih ada Ca sebagian digantikan ya, Ca sebagian digantikan karena sudah berkurang tadi ya. Diteruskan dengan CaNa ya. Terbentuklah bisa bitonit dan labradorit atau bitonit saja atau labradorit saja. Kemudian didominasi oleh amfibol di sini. Amfibol mungkin dengan sedikit piroksin dan sudah ada sedikit biotit ya. Di sini ada amfibol utamanya, tapi ada sedikit piroksin dan bisa andesin ya, andesin bisa juga oligoklas ya. Jadi andesit kalau di permukaan atau di dekat permukaan, diorit itu kalau di bawah permukaan dengan tekstur yang kasar. Kemudian begitu sudah selesai di sini, biotit mendominasi. Masih ada amfibol. Biotit sedikit, biotitnya banyak, amfibolnya sedikit. Ditemani oleh plagioklas Na. Jadi kalau tadi CaNa, kemudian NaCa, ya NaCa. Ya, komposisi Ca dan Na sama membentuk andesin. Komposisi Na lebih besar daripada Ca, membentuk oligoklas ya, oligoklas. Kemudian terakhir itu adalah Na saja ya, Na saja. Di sini biasanya Na dan K ya, kalau ada Na biasanya kemudian akan berasosiasi dengan K. Kalau Na saja yang terbentuk ya albit. Tapi kalau sudah ada komponen K di dalamnya, maka tentu akan menghasilkan larutan sisa. Ya, larutan sisa ini yang nanti akan mengisi sistem atau seri SiK atau KSI. Tuh. Jadi setelah andesit ya, setelah andesit nanti, maka yang selanjutnya akan terbentuk di sini begitu ada larutan sisa, ada K-felspar ya, felspatik, potasium felspatik, kemudian ada mineral, masih ada albit di sini, maka yang terbentuk adalah riolit ya, riolit dasit ya, dasit kalau masih ada komponen biotit, albit, kemudian kuarsa. Bu Sri, Ya Pak. ada yang iseng-iseng lagi itu. Ngapain Pak? Ada yang coret-coret tuh. Oh. Keluar lagi, harusnya? masuk lagi, katanya kemarin kan clear ya. Oke, saya keluar ya. Bukan keluar, ini maksudnya apa namanya, di refresh, share screen-nya ditutup dulu, nanti share lagi. Oke. Saya tutup. Kemarin kayak gitu juga, ini siapa ya? Nggak tahu. Oke ya, saya tutup dulu ya Pak ya. Di share screen-nya stop dulu, kemudian share screen lagi. Mohon maaf, yang lain kan kalau boleh kan
tolong kasih namanya deh, biar nanti saya trace di sini siapa yang nggak jelas orangnya, saya remove aja. Mohon maaf. Tolong dipakai nama ininya, nama lengkap, nama paling tidak lah. Jadi saya kalau bisa tahu kalau ini memang mudah-mudahan orang yang berniat baik gitu. Bu Sri, Ya ya, Pak, sudah ya Pak ya? ya masuk lagi boleh. Sudah Boleh, bersih boleh. ya? Boleh, boleh. Sudah bersih sekarang. Terima Oke. kasih yang ini tolong pakai namanya di rename ya, di rename di namanya itu. Ini kejadian yang kedua yang kami alami. Nggak mengenakan memang, cuman ya apa boleh buat. Kadang-kadang di dunia ini memang ya begitulah. Terima kasih banyak. Saya coba trace siapa yang namanya nggak ini. Mohon maaf kalau saya remove ya. Oke ya. Saya lanjut ya Pak ya. Saya lanjut Pak Bambang. Silakan. Ya. Baik, kita lanjutkan ke sisa larutan ya. Sisa larutan tadi sudah berada pada seri KSI ya. KSI ini nanti tidak ada lagi yang atas ini. Yang bagian discontinuous maupun yang continuous sudah nggak ketemu lagi. Yang ada adalah K serinya saja. KSI serinya saja. Sehingga di sini yang mendominasi adalah mineral-mineral yang berkomposisi K-felspar, potasium felspar, ada paling atas itu adalah mikroclean, kemudian sanidin, ortoklas ya. Mikroclean, sanidin, ortoklas. Kalau ada mikroclean maka di dalamnya masih ada komposisi Na. Kalau Na-nya besar gitu dibandingkan dengan K, maka itu adalah mikroclean. Tapi kalau NaK sama-sama komposisinya itu sanidin. Tapi kalau sudah kecil sekali gitu ya, yang mendominasi itu adalah K-nya, maka itu adalah ortoklas. Tetapi ortoklas biasanya hanya berkomposisi K. K2AlSi3O8. Kemudian muskovit, setelah muskovit kemudian kuarsa. Nah, ini ada yang menyusun granit. Kalau granit itu ada di bawah permukaan dengan pembekuan yang sangat lambat, sedangkan yang di permukaan adalah riolit. Mana dasit tadi? Dasit ada di sini. Jadi ada di transisi antara andesit dengan riolit. Oke. Nah, mungkin kita berada di sini ya. Apa hubungan antara Bowen reaction series dengan batuan yang kita jumpai tadi? Ya, tadi kan hurufnya Y gitu ya, hurufnya Y dari atas ke bawah itu ada peridotit yang tidak ada plagioklasnya. Kemudian di bawahnya ada gabbro, lalu di bawahnya lagi ada diorit, lalu di bawahnya ada granit. Tentu Bapak Ibu sekalian dan ada adik-adik semuanya tidak akan ketemu batuan yang di dalamnya ada peridotit hadir bersama-sama dengan granit kecuali plagiogranit ya. Plagiogranit yang ada di zona oviolit atau di kompleks oviolit, di situ ada plagiogranit. Tetapi kalau granit yang kita bicarakan normally granit maka tidak akan ketemu di sini karena keduanya punya sifat yang berbeda. Lalu bagaimana kalau ada gabbro dan diorit? Nah, ini yang dekat bisa kalau seperti ini. Misalnya peridotit dan gabbro ini bisa hadir bersama-sama. Gabbro dan diorit bisa bersama-sama. Diorit dan granit bisa hadir bersama-sama. Tapi kalau diorit dengan peridotit ya nggak bisa. Kalau gabbro dengan granit kecuali tadi yang ada di plagiogranit, itu selain itu nggak bisa. Jadi mineralnya akan mengikuti di sini. Jadi kalau begitu di sini ada komposisi, kalau peridotit itu ada komposisi olivin, ya 90%-nya olivin. Kemudian sisanya adalah piroksin. Nah, barangkali di dalamnya juga ada plagioklas Ca gitu ya. Tapi ini sangat jarang dijumpai. Jadi kalau peridotit biasanya adalah olivin, piroksin dan sedikit saja plagioklas Ca atau anortit. Tapi itu sangat jarang. Kemudian gabbro. Nah, gabbro itu sudah di dalamnya ada plagioklas Ca. Ya, sangat kaya plagioklas. Ini ada di gabbro. Ya, biasanya ini adalah batuan intrusi sangat dalam. Kemudian yang berikutnya adalah diorit ya, diorit. Nah, diorit ini adalah intermediate yang di dalamnya itu ada piroksin, kemudian hornblende gitu ya. Lalu ada plagioklas.
Tapi utamanya itu adalah ya kalau sudah ada piroksin itu kadang tidak ketemu hornblende. Kalau ada hornblende itu kadang tidak ketemu piroksin. Kalau sudah ada hornblende mungkin ada biotit sedikit. Kalau ada pun piroksin itu sedikit dengan plagioklas yang mendominasi. Terakhir granit. Nah, granit ini biasanya adalah K-feldspar. Kalau ada plagioklas ya plagioklas yang kayak natrium, kayak Na, yaitu albit misalnya. Albit atau barangkali sudah terkontaminasi menjadi mikroklin atau sanidin gitu. Maka nanti akan terbentuklah plagioklas kayak Na dan biotit, lalu hornblende. Tapi kalau seperti ini, itu ya kita bisa memilah-milah granodiorit ya ada di posisi ini misalnya. Kemudian granit saja ada di posisi ini. Kemudian granit yang ini ada di posisi ini. Oke. Jadi begitu ada. Terus seperti apa itu ya? Kalau misalnya gini ya, kita membayangkan ada Mavic itu punya densitas yang besar, ya densitasnya besar. Kemudian Felsik itu punya densitas yang ringan. Bisa nggak keduanya hadir? Logikanya adalah seperti kita memisahkan minyak dan air, ya. Memisahkan minyak dan air. Minyak itu punya densitas yang kecil, air punya densitas yang besar. Dua-duanya tidak bisa sambung gitu ya. Nggak bisa itu campur itu nggak bisa. Tapi kalau atas bawah bisa. Nah ini sama dengan demikian. Granit itu akan berada di atas normalnya granit itu akan ada di atas kecuali sudah mengalami proses tektonik gitu ya, sehingga terjadi pengangkatan gabronya atau terjadi pengangkatan peridotitnya gitu sehingga granitnya turun, peridotit dan gabro naik itu kalau itu sudah di luar kendali normalitas gitu. Tetapi secara normal harusnya granit berada di atas sedangkan gabro atau peridotit itu ada di bawah. Di bawahnya granit adalah diorit. Normalnya begitu. Oke. Yang kedua adalah sistem pegmatik granitik. Ya, pegmatik granitik itu biasa kita kenal ketika kita berada pada tubuh granit tepian gitu ya. Ada mineralnya besar sekali. Ya, diameternya bisa sangat besar, bisa sampai 15 meter. Dan terbentuk oleh proses remagmatisme. Jadi tadinya adalah magma granit. Ya, magma granit itu terpanaskan. Sehingga sebagian dari mineral mengalami melting. Atau sebagian unsur dari mineral itu mengalami melting. Akibatnya ada rongga yang kemudian rongga itu terisi oleh larutan magma tadi. Lalu kemudian membeku. Karena punya komposisi tertentu yang bisa membentuk mineral tertentu, maka terbentuklah mineral tertentu itu, tetapi dengan diameter yang sangat besar. Nah, ini dapat terjadi itu pada kedalaman lebih dari 6 km pada tepian lempeng konvergen. Contohnya adalah kalau ada zona kolisi. Di zona kolisi itu nggak ada gunung apinya ya. Nggak ada gunung apinya, tetapi itu ada proses pembentukan magma akibat adanya remelting dari batu granitnya. Karena ada panas, ya suhunya tinggi, tapi tidak membentuk magma encer gitu ya, tidak membentuk magma encer, tidak menghasilkan gugusan gunung api karena magmanya remelting kemudian membeku kembali. Kemudian pada tepian-tepian zona rifting lempeng benua, nah ini yang melalah adalah granitnya tadi. Atau misalnya gini, ada pada zona hotspot kontinen. Ya, zona hotspot kontinen itu ada magma basaltik, ya magma yang komposisinya basalt, suhunya sangat tinggi, ya. Sedangkan di atasnya titik lelehnya rendah, 600 derajat Celcius. Padahal magma yang lewat itu adalah 900 derajat Celcius yang bisa membentuk piroksin gitu ya. Lewat itu adalah magma asal, betul-betul asal dari mantel bawah yang suhunya 1800 derajat Celcius. Otomatis yang di atasnya akan remelting. Ya, yang si granit itu akan mengalami remelting. Kalau remeltingnya sebagian karena agak jauh, maka jadilah itu sebagai magma pegmatit granitik. Ya.
Tetapi kalau remeltingnya itu dekat dengan sumope, dengan uapnya magma basal tadi, ya dia akan melting seluruhnya. Jadilah magma granitik. Ya. Jadi yang makin jauh tadi yang akan membentuk pegmatisasi, sedangkan yang dekat dengan uap panas dari basalt tadi yang akan bentuk melting. Ya, biasanya ini ada di zona hotspot kontinen. Nah, ini mekanismenya seperti ini. Jadi ada pelalahan sebagian tubuh granit, ya. Ini tubuh granitnya, tetapi dia meleleh sedikit gitu, meleleh saja di sini, di tepi-tepi ini. Ini yang meleleh. Di tengahnya nggak meleleh gitu. Tapi karena di sini meleleh, maka kemudian bentuk rongga. Nah, rongganya inilah yang kemudian akan diisi oleh larutan sisa tadi. Dan larutan itu kemudian akan membeku, lalu menjadi kristal yang sangat besar. Nah, ini adalah mineral-mineral dari pegmatitisasi granit. Jadi di bawah mikroskop polarisasi. Oke. Nah, asosiasi mineral indeks sistem hipogen magmatik epigenetik ya. Ini bisa nanti dibaca sendiri ya. Mudah-mudahan nanti cukup waktu. Tapi kalau ini saya jelaskan satu persatu, ini akan sangat lama ya. Jadi ada tipoflida, salinitasnya gimana, kemudian pH-nya, lingkungannya, suhunya gitu ya. Ini nih bisa dipelajari sendiri, baca sendiri. Oke, yang ketiga adalah sistem hidrotermal dan fumarolik. Ya, hidrotermal dan fumarolik. Jadi di daerah gunung api itu selain ada magma, juga ada larutan. Namanya larutan hidrotermal. Kalau hidrotermal itu ada di atas gitu ya. Kalau di mesotermal itu ada di tengah, hipotermal ada di bawah. Nah, kita berada di atas, di tubuh gunung apinya. Di dalam tubuh gunung api di situ ada air tanah atau air meteorik yang kemudian terpanaskan oleh magma. Kemudian akibat ada terpanaskan oleh magma, maka kemudian di situ akan terjadi proses penguapan, ya, evaporasi. Evaporasi ini yang sering menghasilkan mineral-mineral sulfida, bisa anhidrit, pirit, ya. Kemudian ada kuarsa juga, kuarsa gel dan seterusnya. Ya, ini mekanismenya. Kemudian ini sistemnya, gitu ya. Ini kalau para ahli-ahli itu sudah saya lewat saja deh, gitu ya. Kemudian yang keempat sistem air permukaan dan air bawah permukaan. Tuh. Oke. Jadi kalau kita nyimpen air, taruhlah pagi tadi kita mau minum kopi gitu atau teh gitu ya. Tiba-tiba, loh kok masih panas gitu ya, masih panas. Kemudian mandi, ditunggulah sambil mandi supaya nanti begitu sudah selesai mandi itu langsung bisa diminum, sudah dingin gitu. Tapi ternyata habis mandi ditelepon sama temennya, cepet dah datang ke kosanku atau datang ke lupa kalau tadi ngerendam air gitu, ngerendam air untuk diminum dan airnya adalah air minum, air ada campurannya gitu, ada endapannya di situ. Ditinggal lah gitu. Nah, sampai di kampus kemudian kuliah bla 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 kuliah gitu, tapi dia juga punya janji kalau siang ini kita akan berangkat naik gunung kemana gitu ya. Kalau anak geologi kan gitu kegiatannya, gitu ya. Atau mau field trip kemana gitu. Lupa tadi kalau di rumah itu ada air yang sedang menunggu gitu. Nah, pas pulang sudah berapa hari itu pulang, ternyata airnya surut. Tetapi di dinding-dinding gelas itu ada endapan gitu. Di dinding gelas ada endapan. Atau bahkan airnya kering gitu. Di dasar air itu ada endapan tipis gitu. Itulah presipitasi. Namanya presipitasi dari proses evaporasi. Jadi air ini bisa berasal dari air tawar, ya, bisa dari air laut, bisa dari lakustrin, ya, yang salinitasnya tinggi. Kemudian bisa juga laut ini ada yang laut terbuka, ada yang laut tertutup. Atau bisa juga air tanah dan air formasi, ya. Nah, ini sering kita jumpai, ya. Mekanismenya juga sering kita jumpai. Hasilnya adalah mineral-mineral hasil evaporit. Kemudian ada sistem metamorfik dan parametamorfik. Jadi di alam kita mengenal namanya gradien geotermal.
Ada yang terbentuk oleh perubahan suhu, suhunya tinggi, tekanannya rendah. Ada yang tekanan tinggi, suhunya rendah. Tapi ada juga yang tekanan tinggi, suhu tinggi. Kalau normalnya adalah gradien geotermal itu setiap penambahan kedalaman 100 meter, maka akan terjadi penambahan suhu 3 derajat Celcius, 1 atmosfer gitu ya. Itu normalnya gitu ya. Tetapi ada titik-titik tertentu yang tidak mengikuti kenormalan itu. Maka di dalamnya terbentuk batuan-batuan yang kita sebut di sini nih, kita gambarkan di sini. Begitu suhunya naik, tapi tekanan suhunya naik, tapi tekanannya tetap gitu rendah gitu ya, terbentuklah misalnya hornfels ya, hornfels. Tapi kalau suhunya rendah, kemudian tekanannya tinggi, terbentuknya skis biru gitu misalnya. Kalau tekanannya tinggi, suhunya tinggi, terbentuklah ekologit, taruhlah seperti itu ya. Jadi ada perbedaan, ada macam-macam batuan yang kemudian akan kita hasilkan. Lalu apa hubungannya dengan Bowen reaction series ya? Apa hubungannya dengan Bowen reaction series? Jadi di depan diisinya Bowen reaction series itu ada 3 seri, yaitu seri continuous dan seri uncontinuous atau discontinuous dan seri SIKS ya. Ada 3 seri itu. Bentuknya jadi hurufnya E gitu ya. Ada 3 cabang yang cabangnya sama gitu ya. Nah, itu seperti itu. Nah, di sini kita punya batuan, itu ada batuan beku, batuan sedimen, batuan metamorf, dan batuan gunung api. Ingat ya, batuan gunung api tidak selalu batuan beku. Juga batuan gunung api tidak selalu batuan. Di dalam batuan gunung api ada yang beku, ada yang klastik. Ada yang mirip dengan batuan beku di dalam, ada yang mirip dengan batuan klastik yang terbentuknya secara klastika, penghancuran. Tetapi secara genetik tidak sama. Kalau batuan sedimen oleh proses sedimentasi, ada mekanismenya sendiri dari batuan asal kemudian mengalami erosi, kemudian retransportasi, setelah transportasi kemudian deposisi ada diagenesis dan sebagainya, ada mekanisme itu. Tetapi kalau batuan vulkanik, batuan dari erupsi secara langsung gitu ya, secara langsung kemudian diendapkan blek di situ, mak berbentuk tiba-tiba suddenly gitu. Jadi nggak ada mekanisme proses transportasi jarak jauh, nggak ada rolling, nggak ada apa, nggak ada. Jadi langsung satukan gitu bisa. Atau bisa jadi kalau batuan beku itu membeku gitu ya. Nah, di batuan gunung api, batuan beku dipaksa untuk membeku secara cepat. Bisa ada di permukaan, bisa ada di bawah permukaan. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah batuan yang berhubungan dengan felsic dulu. Ya, felsic itu mafic ya, mafic dulu. Mafic itu cantik gitu ya. Jadi batuan mafic itu punya komposisi olivin, piroksin gitu ya. Olivin, piroksin, kemudian ada hornblende. Ya. Slide ini adalah mineral kalau punya reliefnya tinggi, tetapi warnanya cerah gitu ya. Relief tinggi, warna cerah, tidak ada belahan ya, tidak ada belahan, grain, itu namanya adalah olivin. Ya. Kalau reliefnya rendah, warnanya cerah, ya, kemudian monoklin, maka itu adalah plagioklas. Kalau warnanya hijau pucat, ya hijau pucat, kemudian belahannya 2 arah membentuk sudut tumpul gitu ya, sudut tumpul, sudutnya sekitar 80-an sampai dengan 70-an sampai dengan 80-an, kemudian prismatik gitu ya, kristalin itu jelas namanya piroksin. Kalau mineralnya itu adalah warnanya kecoklatan, coklat sampai coklat betul, coklat itu coklat coklat gitu. Kemudian prismatik panjang seperti jarum, menjarum. Belahan 2 arah membentuk sudut lancip namanya hornblende. Kalau berlembar gitu, reliefnya tinggi sekali, ya itu namanya biotip. Dan seterusnya gitu ya. Nah, di sini saya punya ini adalah mana nih?
Jadi ini adalah olivin. Ya, olivin ini berada bersama-sama dengan piroksin. Kenapa bisa seperti itu? Yang warna hijau pucat ini adalah piroksin. Ya, inilah olivin. Ya. Ada nggak mineral yang lain di sini? Ternyata enggak ada. Hanya ada 2 macam nih ya. Hanya ada 2 macam saja. Kalau warna-warna lain seperti ini hanya karena faktor bisa pelapukan, bisa karena ada faktor yang lain. Jadi ada belahan 2 arah gitu ya, ini piroksin. Jadi tidak ada mineral yang lain di sini, hanya olivin dan piroksin. Nah ini, oke, yang kedua ada warna hijau pucat ini hijau pucat. Kemudian ini yang warna lebih cerah gitu ya. Kita kasih nama. Lalu ada yang warna coklat, hornblende. Ya, hornblende, piroksin, plagioklas. Ya, plagioklas, piroksin. Hornblende, ini piroksin. Yang hijau pucat ini adalah piroksin. Yang lembut-lembut ini piroksin. Nah, ini plagioklas, ini piroksin. Tahu agirin dari mana nih? Ya, harusnya ini harus kalau mau tahu agirin gelapannya bagaimana gitu. Biasanya kalau kita punya kalau klinopiroksin ada komposisi Ca-nya, maka tentu akan mencari kawan yang punya komposisi Ca juga gitu. Jadi kalau nggak punya Ca, ya nggak akan cari kawan yang punya komposisi Ca. Ya, itu seperti itu gitu. Jadi ada plagioklas, ada ini lihatnya di sini, jangan lihatnya di nikel silang ya, lihatnya di nikel sejajar kalau mau lihat piroksin. Tapi kalau mau lihat piroksinnya jenis apa, lihatnya di nikel silang dioperasikan. Nanti akan dikasih kuliah sama Bu Ani ya, Hermiani. Nanti tentang identifikasi deskripsi mineral. Kapan enggak tahu. Oke. Berikutnya, nah ini adalah piroksin juga, ya piroksin juga, ini plagioklas, ini gelas, ya. Kalau sudah ada gelas di sini, maka tentu ini pembentukannya secara cepat, ya secara cepat. Nggak mungkin ini secara lambat. Kalau secara cepat, maka nggak punya kawan dia mineral-mineral yang lambat gitu. Ya ini di sini ada ketemu piroksin, augit, kemudian ini juga piroksin. Kalau ini hanya pas berdiri aja ya, ya piroksinnya pas tidur sama berdiri. Sejajar sumbu C dan sejajar sumbu B gitu. Ini plagioklas. Ya. Oke, lanjut ya, kita lanjut lagi. Nah, kuarsa itu kita lihat di sini. Kuarsa ini sekunder atau primer sih, gitu ya. Sekunder atau primer sih, gitu. Ya. Jadi ada plagioklas di sini. Ya, plagioklas sudah mengalami proses altrasi ya. Ada piroksin ini, ada piroksinnya. Ini piroksin, Tapi ada kuarsa ini di sini. Kok bisa sih ada kuarsa di sini? Karena ada sekunder hadirnya sebagai sekunder. Jadi kalau sekunder bolehlah dia bersama-sama dengan ini gitu, dengan piroksin. Tetapi kalau dia primer maka seperti ini tadi tidak akan hadir. Di sini nggak akan ada kuarsa. Ya, di sini nggak ada kuarsa. Yang ada adalah plagioklas, dan hornblende, piroksin gitu seperti itu. Tetapi nggak ada kuarsanya. Tapi kalau ini karena ada sekunder. Kuarsanya adalah mineral sekunder. Oke. Nah, kuarsa yang primer itu seperti apa? Nah, seperti ini. Ini adalah biotit ya. Ini biotit. Ini kuarsa. Ini kuarsa. Yang lain foto-foto kita juga. Ini adalah masih biotit juga. Jadi di sini kita melihat ada biotit, kuarsa. Nah, ini felspar, K-felspar. Ini ada K-felspar, ini adalah kuarsa. Jadi ada kuarsa, ada felspar, ada biotit. Nggak ada yang lain. Piroksinnya nggak ada. Hornblende juga nggak ada, gitu ya. Hornblende nggak ada. Lalu ada nggak ada, adalah biotit saja. Kemudian kuarsa, ya ini masih biotit ini ya. Kemudian ada felspar, K-felspar. Gitu. Nah, di sini sama gitu ya, kelihatan
ini adalah hanya kuarsa dan mineral-mineral mika gitu. Kuarsa dan mika. Enggak. Ini sama kuarsa dan biotit. 1, 2, Felspar. 3. Kuarsa, felspar, Kira-kira. biotit. Oke. Kemudian kalsit. Nah, kalsit itu batuan sedimen atau batuan metamorf ya, bisa ada di dalam batuan metamorf, bisa ada di dalam batuan sedimen. Dan kebetulan di sini kalsit hadir bersama-sama dengan kuarsa. Kenapa kok bisa hadir bersama-sama dengan kuarsa? Karena punya tekanan yang sama. Jadi kuarsa maupun kalsit ini tidak tahan terhadap suhu, tetapi tahan terhadap tekanan. Ya, tahan terhadap tekanan, tapi tidak tahan terhadap suhu. Dua-duanya seperti itu. Jadi punya sifat yang sama, maka akan hadir bersama. Tapi kalau punya sifat yang berbeda, maka tidak akan hadir bersama. Nah, ini contoh kuarsa. Kuarsa pada batu pasir kuarsa ya. Sandstone. Ini cuma ada kuarsa dan felspar. Nah, ini kuarsa dan felspar yang tertanam di dalam masa dasar lempung. Ya, mineral yang lain yang tidak punya resistensi yang sama, ya akan kalah mereka, kemudian akan hancur jadilah lempung. Nah, ini adalah contoh ya kebanyakan adalah gunung api yang punya komposisi andesitik gitu ya. Di sini kita melihat ada plagioklas ya, ini adalah plagioklas plus piroksin gitu ya. Ini piroksin, plagioklas, piroksin. Ini juga piroksin. Ini piroksin. Nggak ada yang lain ya. Di sini cuma ada gelas ya, gelas, kemudian piroksin, plagioklas. Piroksinnya jenisnya adalah klino ya, klinopiroksin. Ini bisa jadi ini adalah sekitar aigirin dan augit. Apakah dia augit atau aigirin? Itu nanti perlu ada penelitian lebih lanjut. Dan ini juga piroksin klino. Ini piroksin klino. Ini plagioklasnya ini sekitar andesin gitu ya. Andesin sampai dengan labradorit. Nah, ini juga di sini kita menjumpai ada piroksin. Piroksin kebetulan ini sepertinya augit ya, augit. Kemudian ini ada plagioklas dan masa dasar. Jadi ini dipaksa untuk membeku. Jadi aslinya mungkin larutan itu punya komposisi CaNa Fe ya, CaNa Fe atau CaNa Mg gitu ya. Mau Mg atau Fe gitu. Kalau Mg nanti ya larinya ke apa? Dioksid, kalau Fe larinya ke enstatit gitu. Si2O8 ya, tambah Al gitu. Ini mungkin seperti itu. Jadi pada suhu sekitar 900 derajat Celcius. Nggak mungkin lah ini kalau suhunya lebih dari 900 derajat Celcius. Karena kalau lebih dari 900 derajat Celcius, maka tentu yang terbentuk akan lebih tinggi. Atau bisa jadi ini suhunya sekitar 1100 ya, 1100 sampai 900 derajat Celcius. Maka yang terbentuk adalah mineral-mineral piroksin yang berkomposisi CaMg atau CaFe. Dan kebetulan ini mungkin ini adalah karena ini klinopiroksin ya, maka hadirnya bersama-sama dengan plagioklas. Kalau panjang-panjang seperti ini itu biasanya gelapannya tinggi ya. Sudut pemadamannya tinggi sekitar AN 60-an gitu ya, sekitar labradorit sampai dengan ya labradorit plus minus. Nah, ini sama, ini masih andesit juga, ini andesit lava andesit di formasi andesit piroksin, ini juga piroksin klino, piroksin. Ini adalah mineral opak ya, mineral opak. Kemudian ini plagioklas, plagioklasnya lebih kecil-kecil tapi piroksinnya lebih besar-besar. Ada rongganya. Ini namanya rongga. Ini gelas. Ya, gelas sebagai massa dasar dan mineral-mineral sebagai massa dasar. Nah, di sini juga ada mineral ini adalah hornblende ya, ini hornblende dengan sudut pemadaman yang lancip gitu ya. Kemudian ini adalah massa dasar dan ini adalah plagioklas. Nggak ada komposisi yang lain ya. Mineral yang ada sih piroksin gitu ya, ini piroksin, ini piroksin, ini piroksin gitu. Tetapi tidak
biotipnya, ya tidak ada olivinnya juga. Oke, kesimpulannya adalah bahwa reaction series bermanfaat sebagai kunci dari asosiasi mineral tertentu dalam kondisi normal pembentukannya. Yang kedua, mineral yang resisten terhadap perubahan suhu tinggi paling tidak resisten pada perubahan tekanan tinggi. Kemudian, bound reaction series dapat diaplikasikan pada pemberian batuan vulkanik, beku, dan sedimen. Satu lagi dengan batuan metamorf. Gitu. Oke, terima kasih Pak Bambang. Baik, terima kasih banyak Bu Sri. Mungkin ada yang ingin bertanya? Silahkan. Dari mahasiswa atau dari rekan-rekan dosen yang lain untuk mendapatkan gambaran lebih lanjut. Ada yang ingin bertanya? Silahkan. Tidak ada yang ingin bertanya nih, Bu. Soalnya gampang. Mudah soalnya. Oh ya, yang ikut ujian ya. Nanti Bu Sri langsung buka atau ada jam tertentu? Tadi saya kasih waktu jam 18 sampai 18.30 atau terus sampai 19. Oh, oke. Jadi yang buka saya atau Pak Bambang? Itu linknya sudah ada di situ. Oh, saya diizinkan untuk edit ya? Kayaknya iya, Pak. Boleh. Diizinkan nggak ya? Ya. Kalau enggak nanti sama saya nggak apa-apa, Pak. Ya, rencananya jam 18 hingga Biar sholat dulu nanti. Kalau sudah sholat, terus jam 18.30 sampai 19, atau manut saya 18 sampai 18 itu masih pada sholat kayaknya. Jadi 18.30 sampai dengan 19. 18.30 itu malah jam sholatnya di Aceh tuh, Bu. Hah? Jam sholat di Aceh tuh. Kenapa, Pak? Di Aceh waktunya sholat itu jam 18 gitu. sampai 19 ya. Ya, kalau makanya gitu, kita agak susah gitu, juga ngatur kalau gitu timingnya. gini aja, jam 18 sampai 18.30 deh. Gimana? Boleh. Kalau di Aceh sih nggak ada masalah. Jam segitu belum. Ada yang bertanya, silahkan. Ada nih dari Siana, Simanu. Silakan, Bu. Pak, izin bertanya, apakah dari geokimia suatu batuan kita mengetahui host rock dari suatu sistem endapan mineralnya? Bisa, host rock-nya bisa. Ya. Jadi setiap host rock itu punya komposisi mineral tertentu. Tetapi bahwa sepanjang perjalanan yang namanya magma itu akan berinteraksi dengan batuan dinding. Dan interaksinya ini tentu akan menyebabkan penambahan dan pengurangan. Tapi yang jelas ada batuan yang namanya magma punya host tersendiri, itu sudah punya komposisi sendiri, komposisi asalnya. Jadi pasti bisa, terutama dengan menggunakan data geokimia isotop atau trace element. Gitu, Pak. Baik. Yang lain silakan. Tidak ada? Gimana, Bu? Kita sekiankan kalau dulu nggak ada saja. ya kita tutup. Nanti kita buka lagi untuk kuis ya, ujian ya. Ya. Nanti silakan saja akan di-share linknya untuk yang ikut ujian. Atau gini Pak, daripada nanti dadak buka-buka sama saya aja Pak, nggak apa-apa. Nanti yang boleh. Sampaikan. Ini boleh saya share di sini sekarang? Share di sini nanti dikerjakan. Nge-share ke Oke, ya sudah. Udah nih, Bu. Ya, sip. Nanti diselesaikan dengan jam 18.30. Baik. Untuk yang ikut ujian ada 17 orang kalau nggak salah. Jadi silahkan nanti mengerjakan di link yang sudah saya share ini, dicatat baik-baik. Kemudian waktu pengerjaannya adalah dari jam 6
hingga jam 6.30 atau jam 18 hingga jam 18.30. Mudah-mudahan semuanya lulus ya, kita harapannya semuanya lulus. Ya, kalau ini mudah kok Pak. Ya. Mudah, jadi pasti lulusnya insya Allah. Insya Allah. Kalau nggak lulus ya kebangetan. Oke. Nanti untuk yang ingin melihat lebih lanjut, ini sudah saya rekam, mudah-mudahan berhasil dengan baik rekaman saya. Dan itu akan saya upload di YouTube-nya Asprodi-Tegi. Nanti silahkan saja di Asprodi-Tegi. Kita punya link YouTube dari seri kuliah umum yang pertama hingga yang ke-10, kecuali yang dua. Ada dua yang kemarin ada masalah. Jadi silahkan untuk melihat yang ada di sana. Itu saya mungkin, yang gimana, Bu? Pak? Ya. Materinya bisa gimana, Pak? Sebelum kita akhiri, mungkin kita ambil gambar dulu. Silahkan di-on-kan videonya. Ya. Silahkan, mohon di-on-kan videoan. Wah, tuh. Jagoannya udah datang nih Pak Saiful nih. Silahkan di-on-kan videonya. Saya ingin ambil gambar sebentar. Ini cukup banyak tadi sampai 77. Baik. Ini yang pertama, mohon sabar ya yang berikut-berikutnya. Ada beberapa halaman nih. Sebagai dokumentasi dari kami untuk catatan. Oke, terima kasih banyak Bu Sri. Ini ada yang disampaikan? Silakan. Oke, sudah Pak? Sudah? Jadi nanti ketemu lagi ya 18. Oke, mungkin untuk kuliah-kuliah mendatang tadi ada Bu Ani yang insya Allah akan melanjutkan dari tentang mineralogi ini. Ditunggu Bu Ani ya untuk nanti share ke kami. Hari Jumat ada kuliah Pak Agung ya Pak? Ya, untuk Jumat ini sudah dijadwalkan dari Pak Agung UGM akan menyampaikan kuliah umum terkait dengan geokimia. Kemudian nanti yang lain akan kita tunggu lebih lanjut. Jadi insya Allah tiap Rabu dan tiap Jumat sore akan selalu ada kegiatan dari kami. Untuk itu mungkin sekian saja. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Saya mohon maaf jika ada salah kata atau yang kurang berkenan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini membawa manfaat untuk kita, menjadi hal yang nantinya insya Allah meringankan kita apa yang di kemudian hari di akhirat kelak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ipul mau sampaikan nggak? Nggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.